Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehingga kita bisa menerima pelajaran matematika pada pertemuan kedua ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang perbandingan bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan pada penjumlahan bilangan bulat. Contoh penjumlahan bilangan bulat. Misalnya di sini pada contoh nomor 1A, tentukan hasil penjumlahan bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat jawab pada garis tebal yang tengah itu ya, itu kan garis bilangan bulat. Kita di sini dituliskan dari negatif min 2 kan ada panah, berarti ada panah ada setelah min 2 ada min 3, min 4 dan seterusnya. Sini kita dituliskan hanya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini bilangan bulat ini karena 8 ditambah min 3 berarti dari 0 kita tarik ke sebelah kanan 8 langkah. Setelah 8 karena ditambah min 3 berarti dari 8 dilanjutkan ke negatif 3 ke kiri sehingga sampai 8, 7, 5 sampai 8, 7, 6, 5 ya. Ketemu di 5 tarik garis, kemudian dari 0 juga ditarik, maka tarik ke 0 ke 5. Maka hasilnya adalah 5. Jadi 8 ditambah min 3 sama dengan 5. Berikutnya kita lihat lagi contoh yang nomor B ya, yaitu min 2 ditambah min 5. Seperti tadi yang garis tebal itu garis bilangan, ini mulai dari min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita di sini kalau dari min 2 berarti dari 0 itu ke kiri. 0, min 1, min 2. Karena ditambah dengan min 5 dilanjutkan. 5 langkah dari min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Sehingga hasilnya kita tarik dari 0 sampai min 7. Maka hasilnya dari min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7. Ini kan ke kiri semuanya. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh nomor C adalah min 17 ditambah 41. Berarti garis bilangan yang tebal itu dari 0 ke kiri sejauh negatif 7, dan negatif 17 ya, dari 0 ke kiri sejauh min 17. Nah, ke kiri itu berarti min 17 sampai di 0 ke kiri 17 langkah, kemudian dilanjutkan ke kanan 41. Nah, ini kalau pakai tanda panah, sehingga nanti hasilnya ditarik dari 0 sampai 41. Ternyata hasilnya min 17 ditambah 41 sama dengan 24. Berikutnya lagi adalah sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Contoh itu sifat komutatif. Sifat komutatif artinya itu sifatnya pertukaran. Di sini kita contoh min 2, min 3. Min 2 sebagai suku pertama, min 3 sebagai suku kedua. Itu sama dengan min 3 ditambah min 2. Min 3-nya asalnya dari suku kedua jadi suku pertama. Min 2 dari suku pertama jadi suku kedua. Jadi kita lihat min 2 ditambah min
3 sama dengan min 5. Dan tadi sama dengan min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Jadi ini pertukaran tempat ya, min 2 ditambah min 3 sama dengan min 3 ditambah min 2. Hasilnya sama, yaitu negatif 5. Contoh berikutnya adalah 0 ditambah min 2 sama dengan min 2 ditambah 0. 0 ditambah min 2 ya hasilnya min 2. Min 2 ditambah 0 hasilnya juga min 2. Jadi 0 ditambah min 2 sama dengan min 2 ditambah 0, sama-sama hasilnya min 2. Contoh yang ketiga, 3 ditambah min 1 sama dengan min 1 ditambah 3. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi jelas ini berlaku sifat komutatif pertukaran dalam penjumlahan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita lihat tentang unsur identitas pada penjumlahan. Contoh di sini 0 ditambah min 3 sama dengan min 3, 0 ditambah min 2 sama dengan min 2, 0 ditambah min 1 adalah min 1, min 3 ditambah 0 sama dengan min 3, min 2 ditambah 0 sama dengan min 2, min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Dari pernyataan-pernyataan bilangan di atas, ternyata jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu pengelompokan. Contohnya adalah 68 ditambah 44. Kemudian hasilnya ditambah dengan 56. Apakah sama dengan 68 ditambah dengan 4 ditambah 56? Jadi kita lihat 68 tambah 44 hasilnya 112. Kemudian hasilnya itu ditambah dengan 56. Maka hasilnya jadi 168. Dan yang sebelah kanannya 64 ditambah 44 tambah 56. Jadi yang ditambahkan 68, kemudian hasil 44 tambah 56 adalah 100. Jadi 68 ditambah 100 sampai dengan 168. Pengelompokan itu ya. Kita lanjutkan lagi dengan lihat sifat tertutup. Contoh nomor 1, contoh 17 ditambah min 5 adalah 12. Contoh 2, min 28 ditambah 12 sama dengan min 16. Contoh ketiga, min 14 ditambah negatif 9 sama dengan min 32. Berdasarkan uraian di atas, ternyata penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat seperti ini disebut sifat tertutup. Penjumlahan bilangan model Gauss. Contohnya, kalau kita lihat nomor 1, contoh ini 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai 40. Itu capek sekali ya menjumlahkannya. Kalau kita satu-satu, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, sampai 40 capek sekali. Maka kita menurut Gauss di sini, suku pertama adalah 1, suku terakhir 40. Kita jumlahkan 1 tambah 40, hasilnya 41. Kemudian suku kedua dari awal dijumlahkan dengan suku kedua yang akhir, yaitu 39. 2 ditambah 39, 41 juga. Kemudian kita jumlahkan lagi suku ketiga awal dengan suku
ketiga akhir, yaitu 3 ditambah 38, 41 juga. Dan ini akan selalu sama 41. Karena di sini ada 1 sampai 40, berarti kalau dibagi 2 berarti ada 20. Ada 20 pasangan. Karena ada 20 pasangan, jadi jumlah pertama dengan akhir 41, karena ada 20 pasangan berarti dikali 20. Sehingga 41 kali 20 sama dengan 820. Itu lebih mudah daripada kita dicicil manual. Sangat capek sekali. Atau ada juga 1 ditambah 40 kali 40 dibagi 2. 820. Demikianlah anak-anak, semoga apa yang telah Bapak jelaskan tadi kalian bisa memahaminya, mengerti, dan bisa mengerjakan tugas kedua. Dan tugas kedua ini jangan sampai dinanti-nanti setelah nanti Bapak bacakan soalnya beres. Kalau udah beres itu berarti tandanya harus sudah mulai dikerjakan mulai dari hari ini sampai hari 2 hari berikutnya, yaitu hari apa? Sekarang hari Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Soalnya kita sebutkan nomor 1, hitung penjumlahan bilangan bulat berikut. A, min 27 tambah 12 berapa? B, min 14 tambah 29 sama dengan berapa? C, min 36 ditambah negatif 58 sama dengan berapa? Kemudian N itu bilangan yang kalian harus ganti ya. N ditambah min 18 sama dengan 14. Maka nilai N-nya berapa? Di situ ditulisnya N ditambah negatif 18 dikurangi 14. Bukan dikurangi, itu sama dengan ya. N ditambah negatif 18 sama dengan 14. Tentukanlah nilai N-nya. E 10 tambah N sama dengan min 5. Berapakah nilai N-nya? Kemudian nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. A, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah berapa sampai ditambah 64. Hasilnya berapa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nomor B, 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah berapa sampai 80 sama dengan berapa? Demikianlah hanya 2 nomor. Mudah-mudahan kalian yang sudah nilainya bagus tetap bagus, yang masih nilainya kurang tolong tingkatkan lagi belajarnya. Ya, demikianlah pertemuan yang kedua pada hari Rabu ini. Berarti hari Rabu ini itu merupakan mulai yang harus mengerjakan. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu adalah batas akhir dikumpulkan karena akan dikoreksi. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, bisa mengikutinya dan bisa mengerjakannya dengan nanti nilainya bagus di atas KKM, mudah-mudahan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.